Dominasi tanpa gol, Man City tertahan, Pep Guardiola akui kehabisan akal. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan komentar terkait hasil imbang yang didapatkan oleh timnya saat tandang ke markas Southampton tadi malam. Pep Guardiola mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut karena City gagal meraih kemenangan usai tampil sangat dominan. Namun, di sisi lain Guardiola juga menyebut timnya kesulitan untuk mencetak gol dan mengamankan 3 poin karena The Saints bermain dengan menerapkan strategi parkir bus. Hasil hari ini tentu saja mengecewakan, ini adalah peluang yang terlewat, dan kami menyadarinya. Mereka bertahan sangat dalam. Di babak pertama, setelah 15 atau 20 menit, saya menyadari bahwa kami membutuhkan para penyerang untuk membongkar pertahanan mereka karena kami tidak menyangka mereka akan bermain sedefensif itu. Hari ini kami gagal memanfaatkan umpan silang, bola kedua, serta tidak memiliki cukup pemain di kotak penalti untuk menggiring bola dan menciptakan peluang tembakan. Southampton berhak bermain dengan cara apapun yang mereka pilih. Selama bertahun-tahun di sini, kami telah menghadapi berbagai pendekatan, dan memang seringkali tim yang sudah terdegradasi bermain dengan gaya seperti itu. Tugas kami adalah membongkar pertahanan mereka, itulah yang seharusnya kami lakukan. Mereka bertahan dengan 5 atau 6 pemain di lini belakang. Itu bukan hal yang mudah. Anda harus bisa memecahnya lewat transisi cepat, kreativitas, tendangan bebas, dan reaksi yang tajam. Kami memang memiliki sejumlah peluang jika ditinjau kembali, tapi kami gagal mengonversinya menjadi gol. Back Man City frustrasi, Southampton hanya buang-buang waktu. Manchester City harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Southampton dalam lanjutan Premier League pada Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Hasil ini membuat bek Ruben Dias meluapkan kekecewaannya terhadap gaya bermain sang lawan yang dinilainya pasif dan membuang-buang waktu. Dalam laga tersebut, City tampil dominan dengan menciptakan 26 tembakan, sementara tuan rumah hanya mencatatkan 2. Namun, lini belakang Southampton tampil solid dan mampu meredam tekanan dari sang juara bertahan. Dengan hasil ini, City tertahan di posisi ketiga klasemen sementara dengan 65 poin dan hanya menyisakan 2 pertandingan lagi dalam upaya mereka meraih tiket Liga Champions musim depan. Ruben Dias menyebut Southampton tidak menunjukkan keinginan untuk menang atau memainkan sepak bola positif. Meski frustrasi, bek Portugal itu tetap menerima hasil imbang sebagai bagian dari tantangan di akhir musim. Sangat membuat frustrasi, mereka bahkan tidak mencoba bermain. Mereka hanya membuang-buang waktu sepanjang pertandingan. Saya merasa mereka bahkan tidak ingin bermain atau menang. Mereka hanya duduk dan bertahan. Namun, itulah kenyataannya. Kami mencoba segala cara, kami punya peluang, tapi tidak mencetak gol. Jadi kami ambil hasil ini dan lanjut ke pertandingan berikutnya. Florian Wirtz pilih Bayern Munchen, Man City harus cari alternatif. Manchester City tampaknya harus menerima kegagalan dalam upaya merekrut Florian Wirtz, bintang muda Bayer Leverkusen yang dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen. The Citizens sempat menjadikan Wirtz sebagai target utama untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir musim panas ini. Wirtz sebelumnya mengungkapkan keterbukaannya untuk meninggalkan Leverkusen demi melanjutkan karir di level yang lebih tinggi. Namun, City harus menghadapi persaingan ketat dari klub-klub top seperti Real Madrid dan Bayern Munchen. Kini, menurut laporan terbaru, sang gelandang justru memilih bergabung dengan Bayern. Keputusan Wirtz ini menjadi pukulan telak bagi rencana transfer Manchester City, yang kini harus mencari alternatif lain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan De Bruyne. Gagal merekrut Wirtz menjadi pukulan besar bagi Manchester City, yang sudah kehilangan 2 target utama setelah Musiala memutuskan bertahan di Bayern. Pep Guardiola kini harus mencari opsi lain untuk mengisi peran kreatif De Bruyne, yang telah menjadi tulang punggung tim selama 1 dekade. Bagi Manchester City, situasi ini memaksa mereka untuk lebih agresif di pasar transfer.
Jika tidak segera menemukan pengganti De Bruyne, dominasi mereka di Premier League dan Liga Champions bisa terancam. AC Milan mau permanenkan Kyle Walker, tapi minta korting. AC Milan ingin mengikat Kyle Walker secara permanen. Tapi, Rossoneri ingin meminta potongan harga dari Manchester City. Di bulan Januari, Milan meminjam Walker dari Man City. Masa pinjaman bek berusia 34 tahun itu cuma sampai Juni tahun 2025. Milan menyertakan opsi pembelian saat meminjam Walker dari Man City. I Diavolo Rosso bisa memiliki ex-pemain Tottenham Hotspur kalau menebusnya sebesar 5 juta euro. Media Italia, Milan Live mengabarkan bahwa klub asal kota mode itu tengah mengupayakan untuk memiliki Walker secara permanen, tapi tak mau membayar senilai yang ada di kontrak. Milan berupaya untuk meminta diskon dari Man City. Sejak dipinjam Milan, Walker langsung menjadi pilihan utama di lini belakang. Dia sudah bermain sebanyak 15 kali di semua ajang dalam data yang dilansir oleh Soccerway. Walker mampu membawa Milan menang 8 kali, imbang 4 kali, dan baru kalah 3 kali. Dengan catatan statistik itu, pantas kalau Milan mau mengikat Walker secara permanen. Erling Haaland comeback, Pep Guardiola mengaku happy. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengaku bahagia karena Erling Haaland kembali bermain pada laga kontra Southampton setelah absen karena cedera sejak bulan Maret. Terlepas dari hasil yang kurang memuaskan tersebut, pertandingan ini tetap memiliki arti yang sangat spesial bagi City. Pasalnya, Erling Haaland kembali tampil setelah terakhir kali tampil saat The Citizens mengalahkan Bournemouth dengan skor 2-1 pada bulan Maret lalu. Pep Guardiola merasa gembira bisa memasukkannya kembali ke dalam tim inti dan puas melihat dia menyelesaikan pertandingan meskipun sempat absen cukup lama. Hari ini sangat penting memiliki dia kembali bersama tim. Kami memiliki waktu 1 pekan untuk mempertimbangkannya. Faktanya, dia telah absen selama 5 atau 6 pekan. Tidak seperti Phil atau Savinho yang hanya butuh 2 atau 3 sesi latihan, dia mungkin memerlukan waktu lebih lama. Dia tampil cukup baik untuk bisa bermain selama 97 menit. Saya tidak bisa berharap terlalu banyak, kami memang sangat membutuhkannya. Kami memiliki sejumlah peluang, 1 dari Savinho, 1 dari Nico, dan 2 atau 3 momen melalui sundulan, termasuk aksi Jeremy yang mengirim bola kepada Erling, tapi kontrolnya sedikit terlambat.